Cepat-cepat jangan sampai terlewat, hey, karena kita semua harus tercatat. Lengkap tepat, tentu saja akurat, yo. Semua kata darimu tentu sangat membantu. Semangat kita jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan. Berikanlah jawaban, Jawa Top Indonesia. Ayo sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo satukan semangat, kita bantu bersama. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Bukan mimpi bercita-cita bahu-membahu. Berat ini sama dipikul dengan ini sama dijinjing. Kita percaya untuk dulu pasti bisa. Dari kubu ke istana jalan ada di sana. Masih ada semangat mencoba untuk bangkit, meraih mimpi meski raga ini sungguh tak himpit. Semangat kita masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, dan rekan-rekan media serta segenap hadirin yang berkenan hadir untuk kembali mengikuti rilis berita resmi statistik pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya. Hari ini kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat kembali akan merilis sejumlah indikator strategis, diantaranya perkembangan indeks harga konsumen atau biasa dikenal dengan deflasi inflasi, kemudian perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata dan transportasi, dan yang terakhir adalah luas panen dan produksi padi untuk kondisi tahun 2020. Perlu saya sampaikan sedikit khusus untuk luas panen dan produksi padi. Sebelumnya kami sudah pernah merilis pada bulan November yang lalu, dan ketika itu kami merilis angka tahun 2020 di mana beberapa bulan diantaranya merupakan angka potensi atau angka belum merupakan angka realisasi di tahun 2020. Dan untuk saat ini 3 bulan terakhir yang ketika itu dirilis merupakan angka potensi akan dirilis angka realisasinya atau capaian di tahun 2020. Rilis pertama akan saya awali dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan Februari tahun 2021 di Mamuju terjadi inflasi sebesar 1,12%. Atau terjadi peningkatan harga-harga secara umum sebesar 1,12% di Mamuju untuk bulan Februari. Peningkatan ini tercermin dari meningkatnya indeks harga konsumen, di mana pada bulan Februari tahun 2021 besaran IHK di Mamuju telah mencapai 106,72, mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2021, di mana ketika itu besaran IHK mencapai 105,54, ada kenaikan 1,12%. Capaian inflasi di bulan Februari tahun 2021 sebesar 1,12% merupakan capaian inflasi yang relatif tinggi, dan ini merupakan angka inflasi tertinggi secara nasional. Dan artinya sudah 2 kali tercatat berturut-turut Mamuju sebagai kota yang dihitung IHK-nya
merupakan kota dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia. Untuk tahun kalender, inflasi pada bulan Februari tahun 2021 di Mamuju itu tercatat sebesar 2,57%. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun, yaitu membandingkan IHK pada bulan Februari 2021 dengan Februari tahun sebelumnya, tahun 2020, besaran inflasi di Mamuju tercatat 3,58%. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sekali lagi ini adalah besaran inflasi yang relatif tinggi, bahkan tertinggi secara nasional. Dan kita semua tentu paham bahwasannya musibah yang terjadi di Mamuju, di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju, telah mendorong terjadinya kenaikan harga-harga secara umum, khususnya harga di komoditas makanan dan minuman. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Namun demikian Bapak Ibu, bisa saya sampaikan bahwa cerminan musibah tersebut juga tampak pada pergerakan harga, di mana selama 2 bulan terakhir ini Mamuju selalu mengalami kenaikan harga yang relatif tinggi, dan salah satu penyebabnya adalah kembalinya permintaan di tengah ketersediaan barang yang belum bisa dikatakan normal. Kalau kita lihat series bulanan selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat di grafik ini bahwasannya inflasi di tahun 2021 sebagaimana saya sampaikan tadi merupakan besaran yang relatif tinggi, bahkan 2 bulan ini adalah inflasi tertinggi selama 3 tahun terakhir. Jika di tahun 2020 dan 2019 beberapa kali kita mengalami deflasi, namun di tahun 2021 2 bulan berjalan kita ternyata mengalami inflasi yang relatif tinggi. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, musibah gempa yang terjadi di Sulawesi Barat khususnya Mamuju telah membuat besarnya permintaan tidak mampu dipenuhi oleh ketersediaan barang-barang. Nanti akan kita lihat komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi yang relatif tinggi ini. Sama halnya dengan inflasi bulanan, untuk year on year atau membandingkan besaran IHK dengan bulan yang sama tahun sebelumnya juga memperlihatkan bahwasannya di tahun 2021 baik bulan Januari maupun Februari, besaran inflasi yang terjadi merupakan angka inflasi yang tertinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Selanjutnya kalau kita cermati dari kelompok komoditas yang mendorong terjadinya inflasi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tercatat beberapa komoditas mengalami inflasi yang cukup tinggi. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 2,32%. Dan kelompok komoditas ini menyumbang 0,91% terhadap terjadinya inflasi sebesar 1,12% secara umum. Kelompok kedua yang juga memberi sumbangan relatif besar terhadap inflasi adalah transportasi. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,15% dengan sumbangan sebesar 0,23%. Jadi kendati besaran inflasinya hampir sama dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, namun kelompok ini memberikan sumbangan yang relatif lebih kecil. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di bulan-bulan sebelumnya bahwasanya kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok dengan bobot terbesar karena ini adalah komoditas yang dikonsumsi oleh hampir semua masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Makanan, minuman, dan tembakau kalau kita lihat lebih jauh dari komoditasnya sendiri itu dominan disumbangkan oleh komoditas ikan yang merupakan kebutuhan atau komoditas yang banyak dibutuhkan oleh penduduk di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Mamuju, dan musibah gempa yang terjadi itu juga menyebabkan sampai dengan saat ini ketersediaan ikan itu belum kembali normal sebagaimana dengan bulan-bulan sebelumnya karena masih banyak nelayan yang masih cukup ragu-ragu untuk menangkap ikan atau turun ke laut. Ini juga sebagaimana saya sebutkan tadi menyebabkan perbedaan gap antara pasokan dan kebutuhan sehingga besaran inflasi yang disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif tinggi untuk bulan Februari sama halnya dengan bulan Januari. Selain dua kelompok tersebut, kelompok yang juga mengalami inflasi di bulan Februari tahun 2021 diantaranya adalah pakaian dan alas kaki. Inflasinya relatif kecil 0,06%, sumbangannya bahkan sangat kecil, hampir 0%. Kemudian
kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,03% dengan sumbangan 0,01% terhadap inflasi. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan besaran inflasi sebesar 0,05% dan mencatatkan andil hampir 0% terhadap inflasi karena inflasinya kecil dan timbangannya juga relatif kecil. Kemudian kelompok yang lainnya adalah kelompok kesehatan, tercatat mengalami inflasi 0,23%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami inflasi 0,01%. Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya itu mengalami inflasi 0,03%. Dan satu-satunya kelompok yang tercatat mengalami penurunan harga secara umum adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,70% dengan sumbangan terhadap inflasi minus 0,03% atau menyumbang 0,03% terhadap terjadinya deflasi. Sementara dua kelompok lainnya yaitu kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran tercatat tidak mengalami perubahan harga secara berarti. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwasanya ketersediaan makanan, minuman, dan tembakau khususnya kelompok atau komoditas ikan itu memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap terjadinya inflasi di bulan Februari. Tercatat beberapa komoditas ikan seperti ikan cakalang, ikan layang, ikan tongkol, ikan baronang, dan beberapa jenis ikan lainnya itu memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap terjadinya inflasi di bulan Februari tahun 2021 ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan di Pulau Sulawesi untuk kota-kota yang dicatat IHK-nya dari 13 kota yang dilakukan pencatatan IHK, Mamuju tercatat sebagai kota dengan angka inflasi tertinggi 1,12%. Dari 13 kota ada 3 yaitu Luwu, Kendari, dan kota Mobagu yang tercatat mengalami deflasi. Sementara yang lainnya dari 13, 10 mengalami inflasi dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mamuju adalah kota dengan angka inflasi yang tertinggi. Begitu pula kalau kita lihat inflasi tahun kalender dan inflasi year on year, Mamuju masih menempati peringkat pertama sebagai kota dengan besaran inflasi tertinggi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pergerakan harga di Mamuju untuk periode Februari tahun 2021. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan rilis nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat untuk kondisi bulan yang sama yaitu Februari tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk bulan Februari tahun 2021, nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami penurunan 0,21% jika dibandingkan kondisi bulan sebelumnya. Pada bulan Februari ini, nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 116,67, menurun 0,21% dibanding bulan Januari, di mana ketika itu nilai NTP telah mencapai 116,92. Penurunan ini merupakan penurunan yang pertama kali sejak 7 bulan terakhir, di mana penurunan terakhir itu terjadi di bulan Juni tahun 2020. Meski demikian, walaupun NTP di bulan Februari tercatat mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat dari sisi besarannya, nilai NTP yang masih menunjukkan besaran di atas 100 menandakan bahwa nilai tukar atau daya beli petani di Provinsi Sulawesi Barat masih relatif baik. Karena apa yang bisa diterima atau dihasilkan dari penjualan produk-produk pertaniannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya maupun untuk memenuhi biaya produksi dan penambahan barang modal komoditas pertaniannya. Kalau kita lihat dari subsektor penyusun NTP, maka penurunan NTP sebesar 0,21% itu disebabkan oleh menurunnya nilai tukar petani di 3 subsektor. Jadi dari 5 subsektor tercatat 3 diantaranya mengalami penurunan. Namun sebelum itu perlu saya bahas kembali sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini adalah penurunan yang pertama dari 7 bulan terakhir. Padahal sebelumnya di bulan Januari itu nilai NTP merupakan capaian nilai NTP tertinggi. 7 bulan terakhir terjadi peningkatan yang
konsisten, dan di bulan Januari adalah besaran NTP tertinggi namun sedikit melandai atau mengalami penurunan di bulan Februari. Namun demikian, capaian NTP di bulan Februari sebesar 116,67 juga masih mencatatkan besaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Februari tahun-tahun sebelumnya. Untuk subsektor tanaman pangan, Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan bahwasanya penurunan NTP terjadi sebesar 2,15%. NTP subsektor tanaman pangan pada bulan Februari tercatat sebesar 101,83. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima oleh petani yang mengusahakan tanaman pangan, dan sebaliknya, indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani yang mengusahakan tanaman pangan pada bulan Februari tercatat mengalami peningkatan. Adapun komoditas yang mempengaruhi yang mengalami penurunan itu adalah komoditas palawija, yaitu jagung. Sementara untuk hortikultura itu tercatat mengalami penurunan 0,09% nilai NTP-nya. Pada bulan Februari ini NTP hortikultura tercatat sebesar 109,31. Adapun komoditas yang mendorong terjadinya penurunan itu diantaranya adalah komoditas tanaman obat, yaitu jeruk nipis dan jahe. Dan penurunan di subsektor hortikultura disebabkan oleh peningkatan indeks harga yang diterima oleh petani tidak sebesar peningkatan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani. Jadi untuk komoditas hortikultura atau petani yang mengusahakan hortikultura terjadi peningkatan baik itu di indeks harga yang dibayar maupun indeks harga yang diterima maupun indeks harga yang dibayar. Namun peningkatan indeks harga yang diterima masih lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani. Kemudian untuk subsektor peternakan, nilai NTP-nya tercatat mengalami penurunan 0,66%. Nilai NTP di subsektor peternakan, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya mengalami penurunan, namun berbeda dengan komoditas-komoditas yang tadi saya sebutkan. Untuk subsektor peternakan selain menurun juga mencatatkan nilai NTP yang masih di bawah 100. Jadi kalau kita bicara daya tukar, daya beli, ataupun diproyeksikan sebagai tingkat kesejahteraan, dapat dikatakan bahwa petani yang mengusahakan subsektor peternakan tidak seberuntung petani-petani lainnya karena memiliki nilai NTP yang masih di bawah 100. Penurunan nilai NTP pada subsektor peternakan itu diakibatkan oleh turunnya indeks harga yang diterima oleh petani, dan sebaliknya indeks harga yang harus dibayarkan tercatat mengalami peningkatan. Penurunan dipicu oleh penurunan harga komoditas untuk kambing, kemudian ayam ras pedaging, ayam kampung atau buras, namun meski demikian sebaliknya untuk komoditas hasil peternakan seperti telur itik, telur ayam kampung itu tercatat mengalami kenaikan. Sementara untuk tanaman perkebunan rakyat, ini merupakan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan nilai NTP di bulan Februari tahun 2021 ini. Besaran NTP tanaman perkebunan rakyat tercatat sebesar 131,58 atau naik 0,48%. Untuk komoditasnya yang menyebabkan terjadinya kenaikan itu adalah cengkeh, kemudian lada atau merica, dan kelapa sawit. Jadi peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya indeks harga yang diterima yang melampaui peningkatan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani. Kemudian yang terakhir untuk perikanan itu juga tercatat mengalami peningkatan 1,97%, di mana pada bulan Februari tahun 2021 nilai NTP untuk subsektor perikanan itu mencapai 103,31. Peningkatan NTP ini dipicu oleh meningkatnya indeks harga yang diterima itu melampaui peningkatan indeks harga yang harus dibayarkan petani. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih jauh dari 5 subsektor, saya sampaikan tadi bahwasanya indeks harga yang dibayarkan itu rata-rata mengalami peningkatan di semua subsektor. Namun demikian berbeda halnya tidak semua subsektor mengalami peningkatan pada indeks harga yang diterimanya. Kalau dikaitkan dengan rilis sebelumnya, ketika kita bicara inflasi, hal ini juga tampaknya relatif ada kaitannya. Ketika kita berbicara inflasi, dapat saya katakan bahwa secara umum harga-harga yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu tercatat mengalami peningkatan, khususnya di komoditas bahan makanan.
Jadi kalau kita bicara NTP, salah satu komponen pembaginya adalah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Dan secara umum itu memang mengalami peningkatan. Hanya sayangnya peningkatan itu tidak dibarengi oleh peningkatan indeks harga yang diterima atau indeks harga dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh petani itu sendiri. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi NTUP, nilai tukar usaha pertanian, di mana untuk indikator ini pembaginya itu tidak lagi merupakan pengeluaran petani untuk pemenuhan biaya produksi dan pemenuhan konsumsi rumah tangganya, tapi hanya khusus untuk pemenuhan usaha pertanian dan penambahan barang modal untuk usaha pertaniannya. Kalau kita lihat nilai NTUP pada bulan Februari tahun 2021 untuk Provinsi Sulawesi Barat itu juga sama, mencatatkan penurunan, hanya saja penurunannya relatif lebih rendah, 0,01%. Nilai NTUP pada bulan Februari tahun 2021 tercatat sebesar 118,15, sama halnya dengan nilai NTP. Capaian di tahun 2021 merupakan capaian yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bulan Februari 2021 relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Februari tahun-tahun sebelumnya. Jika kita lihat berdasarkan subsektornya, dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, tercatat 2 subsektor yang mengalami penurunan. Jadi penurunan NTUP di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Februari tahun 2021 dipicu oleh penurunan pada subsektor tanaman pangan yang tercatat menurun 2,05%. Kemudian subsektor peternakan yang tercatat menurun 0,14%. Subsektor tanaman pangan tercatat mengalami penurunan dari 104,10 menjadi 101,97, sementara untuk untuk peternakan tercatat menurun dari 99,42 menjadi 99,28. 3 subsektor yaitu hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan tercatat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,02%, 0,07%, dan 2,10%. Selain pergerakan NTUP, perlu juga kita lihat sebagaimana tadi adalah dari sisi nilai NTUP itu sendiri. Dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, hanya peternakan yang memperlihatkan nilai NTUP yang masih berada di level di bawah 100. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara terkait dengan daya beli, khususnya ketika membandingkan harga-harga dari produk pertanian yang dihasilkan oleh petani itu sendiri dengan produk yang harus dikonsumsi, baik itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pemenuhan biaya produksinya, maka hanya peternakan yang terlihat memiliki daya beli yang tidak sebaik petani-petani atau subsektor-subsektor yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari perbandingan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, masih sama dengan periode-periode sebelumnya, bahwasanya nilai NTP di Provinsi Sulawesi Barat merupakan nilai NTP yang tertinggi, 116,67, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional di bulan Februari 2021 yang hanya sebesar 103,10. Hampir semua provinsi di Pulau Sulawesi mencatatkan adanya penurunan, hanya Sulawesi Selatan di bulan Februari ini yang mencatatkan terjadinya kenaikan 0,51%. Demikian pula dengan kondisi secara nasional, di mana rata-rata secara nasional juga terjadi penurunan sebesar 0,15%. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai tukar petani di bulan Februari tahun 2021. Jadi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan perkembangan pariwisata dan transportasi. Namun untuk indikator ini yang kami sajikan adalah kondisi di bulan Januari tahun 2021. Saya awali dengan kondisi kepariwisataan yang digambarkan dari perkembangan tingkat hunian kamar, khususnya hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Sulawesi Barat. Angka TPK Hotel Bintang di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Januari tahun 2021 itu tercatat sebesar 17,23%. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, bahkan capaian ini mirip-mirip dengan capaian ketika awal-awal pandemi mulai melanda Provinsi Sulawesi Barat. Kita semua tentu menyadari bahwasannya ketika bulan Januari terdapat musibah di Provinsi Sulawesi Barat yang
pada saat itu juga musibah tersebut berdampak pada sarana akomodasi, sejumlah sarana akomodasi yang ada di Kabupaten Mamuju yang sebelum-sebelumnya merupakan sarana akomodasi utama dalam hal tingkat hunian kamarnya, maka itu juga menyebabkan terjadinya penurunan angka TPK di bulan Januari yang lalu. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Sulawesi Barat tercatat turun 32,31 poin persen. Sementara dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, itu tercatat turun 25,36 poin persen. Untuk indikator selanjutnya yaitu rata-rata lama tamu menginap. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk di bulan Februari ini seperti dengan bulan-bulan sebelumnya, karena belum adanya tamu asing, maka untuk rata-rata tamu menginapnya pun masih tidak ada isian atau sama dengan nol. Sementara untuk tamu Nusantara di bulan Januari tahun 2021, rata-rata lama tamu menginap itu tercatat sebesar 1,08 hari. Angka ini mengalami penurunan 1,09 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan mengalami penurunan 1,07 hari jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi memang kondisi kepariwisataan yang digambarkan oleh dua indikator ini memang terlihat tidak begitu mengembirakan. Ternyata selain turunnya angka tingkat penghunian kamar juga diikuti oleh turunnya angka rata-rata lama tamu menginap. Kemudian kalau kita lihat angka TPK di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi pada bulan Januari tahun 2021 menunjukkan bahwasannya penurunan tidak hanya terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Hampir semua provinsi yang ada di Pulau Sulawesi itu mencatatkan adanya penurunan TPK. Sebagaimana kita ketahui ketika melakukan perbandingan, khususnya membandingkan kondisi yang sekarang dengan kondisi Januari tahun sebelumnya, tentu kita membandingkan kondisi yang berbeda karena di bulan Januari tahun 2020 dampak COVID belum begitu dirasakan. Namun demikian ternyata penurunan terjadi tidak hanya ketika dilakukan keterbandingan antara bulan Januari dengan Januari tahun sebelumnya, namun juga penurunan tercatat terjadi ketika dilakukan perbandingan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember tahun 2020. Penurunan terjadi di semua provinsi, demikian pula secara nasional. Karena sebagaimana kita cermati bersama, di bulan Desember pertemuan-pertemuan itu relatif mulai ada, walaupun tidak sebanyak kondisi normal. Namun sejumlah pertemuan tentu ikut mengerek besaran angka TPK di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Barat tentunya. Namun demikian di bulan Januari ini selain adanya musibah, namun minimnya pertemuan juga mengakibatkan adanya penurunan angka TPK. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan transportasi, dalam hal ini penumpang angkutan udara. Untuk penumpang berangkat pada bulan Januari tahun 2021 itu tercatat sebanyak 2.796 orang. Angka ini mengalami kenaikan 15,54% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Desember tahun 2020. Sementara jika dibandingkan dengan kondisi normal, angkanya masih terlihat mengalami penurunan yang cukup tajam. Jadi jika dibandingkan secara year on year dengan kondisi Januari tahun 2020, jumlah penumpang berangkat di Provinsi Sulawesi Barat kondisi Januari tahun 2021 tercatat turun 45,50%. Selanjutnya untuk penumpang yang datang di bulan Januari tahun 2021 itu sebanyak 2.525 orang. Angka ini tercatat mengalami peningkatan 13,79% dibanding bulan sebelumnya. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau year on year tercatat turun 50,36%. Bagaimana dengan barang? Kalau kita lihat barang menunjukkan sesuatu yang cukup berbeda, di mana pada bulan Januari tahun 2021 banyaknya barang yang dibongkar di Pelabuhan Udara Provinsi Sulawesi Barat itu tercatat seberat 143,41 ribu ton. Angka ini meningkat
1004,02% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara kalau dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya juga mencatatkan peningkatan yang tidak kalah besar, yaitu meningkat sebesar 572,25%. Adanya musibah gempa juga turut mendorong kenaikan aktivitas pengiriman barang ke Provinsi Sulawesi Barat. Itu juga yang menyebabkan jumlah barang yang dibongkar di Pelabuhan udara di Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara untuk barang yang dimuat, kondisi bulan Januari tahun 2021 juga mencatatkan adanya peningkatan, baik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jumlah barang yang dimuat pada bulan Januari itu mencapai 15,93 ribu ton, atau mengalami peningkatan 60,55% dari bulan sebelumnya dan tercatat meningkat 1,73% dari bulan yang sama tahun sebelumnya. Kita beralih ke mode transportasi angkutan laut. Untuk angkutan laut, jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Januari tahun 2021 itu tercatat sebanyak 1.563 orang, atau mengalami penurunan 40,75% dari bulan sebelumnya, dan juga mengalami penurunan yang lebih tajam 58,24% jika dibandingkan kondisi normal atau bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara untuk penumpang yang datang di bulan Januari tahun 2021 itu tercatat sebanyak 1.093 orang. Angka ini mengalami penurunan 62,38% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan juga turun 60,15% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara untuk barang yang menggunakan mode transportasi angkutan laut, untuk barang yang dibongkar di bulan Januari tahun 2021 itu tercatat sebanyak 57.000 ton. Tidak sama dengan mode angkutan udara, untuk barang yang menggunakan angkutan laut itu tercatat mengalami penurunan 25,09% dari bulan sebelumnya. Bahkan secara year on year penurunannya tercatat lebih tajam, yaitu 36,15%. Sementara untuk barang yang dimuat pada bulan Januari tahun 2021 itu sebesar 99,24 ribu ton. Angka ini mengalami sedikit kenaikan 0,20% jika dibandingkan bulan Desember tahun 2020. Namun demikian, jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya atau bulan Januari tahun 2020, besaran barang yang dimuat itu tercatat mengalami penurunan 9,83%. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan transportasi dan pariwisata. Dan untuk yang terakhir, kita akan beralih pada rilis mengenai luas panen dan produksi padi untuk tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kami sudah pernah merilis untuk angka tahun 2020, tetapi beberapa bulan di tahun tersebut, 3 bulan terakhir adalah merupakan angka potensi, dan kali ini akan kita lihat bagaimana realisasi penghitungan di tahun 2020 untuk luas panen dan produksi padi. Ada 3 hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama tentu saja latar belakang yang mengawali penghitungan luas panen dan produksi, kemudian metodologi yang digunakan, dan hasil dari pencatatan yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, kita tentu tahu bahwasanya data padi merupakan data yang sangat strategis, karena seperti yang saya sampaikan ketika di awal tadi, bahwasanya bahan makanan, dalam hal ini padi khususnya, merupakan komoditas yang dibutuhkan atau dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jadi angka ini akan mempengaruhi kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena komoditasnya merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, akurasi data padi memang sangat dibutuhkan, dan untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu diperlukan berbagai macam pembenahan. Salah satunya adalah perbaikan metodologi. Sejak tahun 2018, BPS bersama beberapa lembaga kementerian sudah berusaha melakukan perbaikan metodologi, penyempurnaan metodologi dari yang sebelumnya menggunakan metodologi yang
bisa dikatakan relatif subjektif karena hanya menggunakan eye estimate yang kemungkinan adanya perbedaan dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain atau antara petugas pengumpul yang satu dengan petugas yang lain masih mungkin terjadi. Dan sekarang sudah digunakan metode yang lebih terbarukan, yang lebih terkini dengan memanfaatkan teknologi terkini dengan metode yang transparan dan up to date tentunya dan menjaga objektivitas dalam pengukurannya. KSA atau metode KSA yang digunakan ini merupakan kerjasama antara BPS, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, BIG, dan LAPAN. Jadi dalam menghasilkan KSA, BPS tidak bekerja sendiri tetapi dengan bantuan sejumlah kementerian lembaga yang saya sebutkan tadi. Tentu ini merupakan satu kolaborasi yang sangat baik untuk menjaga kualitas data yang paling strategis yang dibutuhkan oleh Republik ini. Kalau kita lihat dari sisi penghitungannya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, dalam menghitung produksi itu ada dua variabel yang digunakan, yaitu luas panen dan produktivitas. Jadi perbaikan atau pembaharuan metodologi itu terjadi di hampir semua variabel yang digunakan dalam menghitung produksi. Dimulai dari verifikasi luas lahan baku sawah. Jadi dengan menggunakan peta citra satelit yang dimiliki oleh LAPAN, kemudian didelineasi oleh BIG, yang selanjutnya di lapangan dilakukan verifikasi, validasi oleh Kementerian ATR BPN dan ditetapkan oleh Menteri ATR BPN sebagai luas lahan baku sawah yang kemudian selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar atau untuk menentukan luas panen dengan menggunakan metode KSA. Jadi berdasarkan luas lahan baku sawah tersebut, kemudian luas panen dihitung dengan menggunakan KSA. KSA sendiri mencermati fase tumbuhnya padi, jadi dilakukan pemotretan terhadap kondisi real padi di lapangan oleh petugas dan diamati fase tumbuhnya apakah dia masuk ke vegetatif awal, vegetatif akhir, ataukah ke generatif. Dan ini merupakan salah satu kelebihan KSA dalam menjaga akurasi data. Karena dengan metode ini memang bisa benar-benar dicermati kondisi padi pada saat itu, dan kelebihan lainnya adalah bisa melakukan prediksi atau melihat potensi luas panen dalam beberapa bulan ke depan. Ketika dia sekarang sedang berada di fase vegetatif, kapan dia akan panen, begitu juga dengan fase generatif dan seterusnya. Jadi kondisi bulan 1, 2, dan 3 bulan ke depan bisa dilihat secara cukup akurat dengan menggunakan metode KSA ini. Kemudian selain perbaikan pada saat menghitung luas panen, produktivitas juga mengalami hal yang sama. Meski masih menggunakan metode ubinan, namun untuk pendekatan sampel sudah mengalami perubahan. Dari sebelumnya menggunakan pendekatan sampel rumah tangga, metode ubinan dengan KSA sudah menggunakan pendekatan sampel KSA. Selanjutnya ketika dihasilkan produksi juga mengalami pembaharuan ketika melakukan konversi dari gabah menjadi beras, sudah menggunakan survei konversi gabah menjadi beras yang terakhir, yaitu survei di tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi dalam melakukan penghitungan luas panen itu dimulai dari luas lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Menteri ATR atau Kepala BPN melalui keputusan Menteri ATR atau Kepala BPN. Untuk tahun 2019, keputusan Menteri ATR atau Kepala BPN nomor 686 itu menetapkan luas lahan baku sawah secara nasional itu sebesar 7.463.948 hektar. Sementara untuk Provinsi Sulawesi Barat sendiri, itu luas lahan baku sawahnya tercatat sebesar seluas 39.485 hektar. Tidak terlalu besar memang, hanya sekitar 0,5% atau hanya setengah persen. Namun demikian, kondisi pertanian di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya pertanian tanaman pangan, tentu masih merupakan sesuatu yang cukup strategis. Karena sebagaimana kita ketahui, ekonomi Sulawesi Barat sampai dengan saat ini masih dimotori oleh pertanian. Demikian pula untuk penyerapan tenaga kerjanya, sebagian besar penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih menggantungkan hidupnya pada pertanian, termasuk tentunya pertanian tanaman bahan makanan.
Kemudian kita lihat sekilas tentang tahapan penyusunan kerangka sampel area atau KSA itu sendiri. Diawali dari pengumpulan data, dan tentu saja data yang dimaksud di sini adalah data peta. Jadi peta rupa bumi big sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada peta administrasi, peta lahan baku sawah, dan peta tutupan lahan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kerangka sampel sawah untuk menstratifikasi sawah atau mengklasifikasikan apakah dia sawah, bukan sawah, apakah sawah irigasi, dan seterusnya. Kemudian dilakukan pembuatan grid 6 km kali 6 km dan 300 meter kali 300 meter. Untuk selanjutnya disusun model sampling tentunya dengan random sampling, dan pada tahap berikutnya dilakukan ekstraksi sampel segmen dengan certified random sampling. Lalu dilakukan overlay kerangka sampel sawah dengan ekstraksi sampel segmen sampai pada akhirnya melakukan pemilihan segmen. Di setiap segmen terpilih kemudian ditentukan titik-titik amatan, dan di satu segmen ada 9 titik amatan. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa dalam titik segmen tersebut, titik amatan tersebut itu koordinatnya dikunci. Jadi ketika petugas akan melakukan pendataan, tentu petugas harus melakukan kunjungan ke koordinat yang telah dipilih tersebut, yang telah dikunci tersebut. Tanpa melakukan kunjungan ke tempat atau koordinat yang telah ditentukan, petugas tersebut tentu tidak bisa melakukan pendataan, melakukan pemotretan padi yang harus dicari datanya. Ini juga untuk menjamin keakuratan data KSA. Jadi benar-benar fase pertumbuhan padi yang terpilih, di lokasi yang terpilih, di koordinat yang terpilih, yang memang benar-benar diolah untuk selanjutnya menjadi database pengolahan dalam menentukan luas panen. Jadi kalau fase pertumbuhannya bisa diamati secara betul, apakah pada saat turun ke lapangan dia masih berada pada fase vegetatif atau generatif, maka secara baik akan bisa dicermati untuk luas panen maupun potensi luas panen berikutnya. Saya lanjutkan dengan hasil dari KSA untuk tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, untuk luas panen tahun 2020 itu dari periode Januari sampai dengan Desember tentunya itu tercatat seluas 64,83 ribu hektar atau mengalami peningkatan 3,59% jika dibandingkan dengan periode tahun 2019, di mana ketika itu luas panen tercatat seluas 62,58 ribu hektar. Kalau kita flashback atau mengingat kembali apa yang pernah saya rilis di bulan November, pada saat itu dari hasil potensi 3 bulan terakhir, luas panen di tahun 2020 itu diperkirakan akan mengalami peningkatan 3,32%. Jadi tidak terlampau jauh antara apa yang dihasilkan oleh data potensi KSA dengan data realisasi, di mana data potensi mencatatkan peningkatan 3,32% dan data realisasinya ternyata mengalami peningkatan sebesar 3,59%. Apa yang dikhawatirkan seperti adanya La Nina tampaknya tidak terjadi, dan apa-apa yang hal buruk yang kiranya bisa mengurangi atau menurunkan potensi panen di tahun 2020 tampaknya tidak terjadi. Dan pada kenyataannya luas panen hasil realisasi mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Untuk potensi Subron 1 Januari April tahun 2021 itu luas panen diperkirakan seluas 22,44 ribu hektar atau mengalami peningkatan seluas 3,28 ribu hektar dibandingkan dengan Januari April tahun 2020. Namun demikian kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, luas panen di bulan Januari April 2021 masih tercatat lebih rendah. Angkanya tercatat lebih rendah 22,45% atau 6,49 ribu hektar, karena di bulan Januari April 2019 luas panen itu tercatat seluas 28,93 ribu hektar. Untuk produksi padi, seiring dengan luas panen yang mengalami peningkatan, produksi padi juga tercatat mengalami peningkatan.
Untuk tahun 2020, produksi padi di Provinsi Sulawesi Barat itu tercatat sebanyak 345,05 ribu ton. Angka ini lebih tinggi 14,96% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, karena di tahun 2019 produksi padi untuk gabah kering giling itu tercatat sebesar 300,14 ribu ton atau mengalami peningkatan 44,91 ribu ton sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kalau kita lihat angka potensi yang pernah saya rilis di tahun lalu, bahwasanya di tahun 2020 diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi padi sebesar 6,34%. Sementara realisasinya peningkatan yang terjadi sekitar 14,96%. Hal lain selain adanya peningkatan luas panen, seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya luas panen tercatat mengalami sedikit peningkatan, di tahun 2020 juga rupanya mengalami perbaikan dalam hal produktivitas. Kalau sebelumnya ketika kita merilis angka potensi produktivitas yang digunakan adalah hasil ubinan Subron 3 2019, maka realisasi produktivitas di tahun 2020 dengan menggunakan hasil survei ubinan tahun 2020 memang tercatat lebih baik dibandingkan dengan produktivitas yang dicapai pada Subron 3 tahun 2019. Jadi dua komponen atau dua variabel dalam menghitung produksi itu sama-sama mengalami peningkatan, baik itu luas panen maupun produktivitasnya, sehingga untuk total produksi padi di tahun 2020 juga tercatat mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari angka prediksinya. Kemudian untuk periode Januari-April tahun 2021, potensi produksi padi itu sebesar 124,84 ribu ton atau mengalami peningkatan 19,45% jika dibandingkan Januari-April 2020, yang pada saat itu produksi padi tercatat sebesar 104,51 ribu ton. Namun demikian sama halnya dengan yang tadi, bahwasanya jika dibandingkan dengan periode tahun 2019 Januari-April masih mencatatkan adanya penurunan sebesar 18,82% atau turun 28,94 ribu ton. Karena di periode Januari sampai April tahun 2019 itu produksi padi sudah mencatatkan angka 153,78 ribu ton. Seiring dengan peningkatan produksi padi, produksi beras pun mencatatkan adanya peningkatan yang sama. Untuk produksi beras di tahun 2020 itu tercatat meningkat 14,96% atau meningkat 25,66 ribu ton. Dari sebelumnya 171,49 ribu ton di tahun 2019 menjadi 197,15 ribu ton di tahun 2020. Sementara untuk angka Januari-April 2021 itu potensi produksi beras itu sebesar 71,33 ribu ton atau meningkat atau lebih tinggi 19,45% dibandingkan Januari-April 2020 yang ketika itu produksi beras sebesar 59,71 ribu ton. Namun demikian sama halnya dengan produksi padi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, di mana ketika Januari-April 2019 produksi beras itu tercatat sebesar 87,87 ribu ton atau turun 32,04%. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwasanya fenomena La Nina yang dikhawatirkan atau diprediksi akan mengganggu produksi padi di tahun 2020 tampaknya tidak sepenuhnya seperti apa yang dikhawatirkan sebelumnya, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi curah hujan di tahun 2020 juga memberi dampak positif terhadap kondisi pertanaman, sehingga ada potensi seperti tadi saya sampaikan akan ada potensi untuk peningkatan luas panen sepanjang periode Januari-April 2021. Kalau kita lihat data-data yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya produksi padi atau beras relatif terjaga di sepanjang tahun 2020. Namun demikian perlu juga dicermati pergerakan produksi antar provinsi maupun antar kabupaten kota termasuk antar periode ke depannya.
Karena kalau kita lihat amatan selama setahun bisa saja produksinya bagus, tetapi belum tentu periodenya merata di sepanjang bulan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami rilis bisa berguna untuk semua stakeholder data yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Cepat-cepat jangan sampai terlewat, hey, karena kita semua harus tercatat. Lengkap, tepat, tentu saja akurat, yo. Semua kata darimu tentu sangat membantu. Semangat kita jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan. Berikanlah jawaban, Jawa Top Indonesia. Ayo